dikaji faktor lingkungan, genetik, sosial ibu dan neonatal itu sendiri. Nanti silahkan teman-teman lihat di internet ya apa yang harus ditanyakan. Menyiapkan bahan dan disusun secara ergonomis. Maksudnya ergonomis itu adalah sesuai dengan langkah pemakaian dan terstruktur ya. Kemudian setelah itu mencuci tangan ya dengan sabun. 6 langkah, 7 langkah? Oke. Memastikan kalau misalnya teman-teman sebelum cuci tangan, alangkah bagusnya nyalain dulu lampunya ya, atau impan warmer kalau misalnya ada ya. Itu kemudian memastikan pencahayaan sudah, barulah kita pakai sarung tangan. Jadi sebelum cuci tangan teman-teman nyalain lampu ya. Setelah nyalain lampu nanti baru cuci tangan, baru pakai sarung tangan ya. Dan ini sudah dibuka dari awal gitu ya. Setelah itu pakai sarung tangan ya. Kemudian kaji yang pertama apa? Sebelum warna kulit. Keadaan umum. Nyangkut. Pas kita lihat di sini ya, misalnya ini contohnya pakai baju ya, harusnya udah kalian mah tuh udah nyiapinnya. Boleh bantu ini nggak penilaian selintas itu mungkin dari muka misalnya ya, warna kulitnya merah atau kebiruan ya, kan kalian bisa membedakan. Kemudian dari bibir, kalau bibirnya kebiruan kemungkinan dia kurang kedinginan atau cyanosis ya, dari oksigennya. Aktivitas dari gerakannya, kalau dia lemas atau letargi itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian usaha nafas, lihat kembang kepisnya. Kalau kembang kepisnya cepat itu hati-hati ya. Kalau masih sekitar 40-60 itu harus dihitung. Makanya kalau di awal teman-teman harus bawa stetoskop ya, dihitung nafasnya sebanyak berapa cik kalau suara nafas? 100 sampai 160, 40 sampai 60 kali per menit ya. BJA. Kemudian kalau BJA itu 100 sampai 160 kali per menit. Ingat ya, stetoskopnya harus tepat di bawah puting ya. Ini puting, ini jadi pas ya. Kemudian sudah hitung pernapasan, denyut jantung, barulah kita ke suhu ya. Suhunya di aksila boleh, ada termogan juga boleh gitu ya. Atau misalnya kalian tadi pada saat melakukan pemeriksaan paru atau jantung itu boleh sekalian dicek suhu ya. Berapa yang normal? 36,5 sampai 37,5. Oke. Sekarang kita melakukan langsung masuk ke pemeriksaan head to toe. Jadi karena kita sudah pemeriksaannya per sistem. Jadi kalau di kepala apa yang diperiksa gitu ya. Kalau kemarin kan kita di awal ya semua ya. Oke. Untuk pemeriksaan lingkar kepala ya. Jadi teman-teman lakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaannya ketemu dahi. Berapa yang normal? 33 sampai 35. 33 sampai 35, ini 34 ya, pas. Jadi normal ya. Setelah lingkar kepala, silakan teman-teman lakukan pemeriksaan apalagi rabaan ya. Dilihat, kemudian kita raba. Ingat ya, di sini ada sutura sagittalis, ada sutura kontan, ada sagittalis dan lambdoid ini harus disusurin. Ya, ubun-ubunnya juga sama. Kemudian cekung atau cembung, tahu cekung? Cekung teh ke bawah. Kalau cembung tuh agak embung, ya. Kemudian setelah itu ada apa? Pastikan ada kaput atau sepal hematom. Kalau kaput, dia sistemnya melewati sutura di sininya.
melewati sutura. Kalau misalnya sepal itu bentuknya seperti ini, tidak lewat sutura. Oke, setelah kepala apa lagi? Mata. Ya, mata. Ini boleh dipakaikan lagi topinya ya, kalau misalnya dia nggak boleh kedinginan. Masuk ke mata. Mata hanya cukup lihat sekilas. Kalau kemarin kita sampai yang lain-lain, ini hanya cukup lihat simetris atau tidak. Kemudian ada kemerahan atau kotoran tidaknya, ya. Lihat cek strabismus atau mata juling. Ya, kemudian ada exophthalmos atau matanya seperti yang mau keluar kayak yang melotot. Nah, kemudian setelah itu lihat apakah ada perdarahan dan tidak, cek sejajar dengan telinga. Ya, ada Down sejajar atau tidak untuk memastikan apakah anak DS atau tidak. Nah, hidung kita lewat. Ya, tapi teman-teman harus lihat sepintas. Kalau misalnya hidungnya seperti ada yang masuk ke dalam, itu kemungkinan cuping hidung, takutnya nanti gangguan nafas. Telinga kita cukup di ini saja, tapi di daftar tilik tidak ada ya. Jadi langsung kalau fokusnya mata ke mulut. Di mulut kita cek ada simetris dan tidak. Nah, sebenarnya kalau di MU ya, pemeriksaan mulut untuk memastikan labioskisis dan tidak itu langsung pakai tangan. Tapi kan karena kita udah megang kemana-mana ya, jadi ambil ya kasa aja yang tipis, misalnya ini bukan kasa ya, kapas. Contoh aja ya. Nah, jadi dibersihkan, nanti baru ini kan dicek ya. Jadi maksudnya biar kita tidak terlalu langsung kontak dengan, ini kan sarung tangannya udah bekas megang yang lain ya. Benar ya, dari mata ke mulut. Setelah itu cek ada labioskisis, labiopalatoskisis. Langit-langitnya tuh yang ini, yang paling atas. Setelah gusi ada yang lain, ada yang atas. Kemudian masuk ke apa? Di situ ada refleks, routing, sucking, swallowing. Nah, kalau gitu kita nggak bisa ngecek. Jadi diceknya nanti tuh terakhir pas si ibunya dimintain susu. Ya, efek menghisap, mencari, menghisap, menelan itu pada saat dilakukan pemberian ASI ya. Jadi diceknya itu kita lewat. Kemudian ukur lingkar dada. Leher enggak. Karena kalau yang MU terbaru itu sudah fokus ke beberapa organ aja. Ini ingat ya, kalau untuk lingkar dada yang normalnya berapa? 30 sampai 33. Nah, ini puting ketemu puting. Ya. Ini lingkar dadanya 25, enggak normal berarti ya. Kecil, terlalu kecil. Oke, setelah lingkar dada apa lagi? Bentuk dada. Nah, bentuk dadanya kanan kiri ini simetris atau tidak ya. Kemudian apa lagi? Putingnya mana? Putingnya? Ya, kalau takut ada keluar cairan ya. Karena cowok pun bisa keluar. Kemudian pergerakan dada dan taringan dinding dada itu tuh kalau bayinya yang sesek, terus ada yang kayak lekukan, itu namanya tarikan dinding dada. Harus hati-hati ya. Kemudian karena kita sudah periksa bunyi jantung anak di awal, jadi tidak perlu lagi. Hanya cukup periksa lingkar dada simetris dan tarikan dinding dada ya. Kemudian setelah itu perut ya. Nah, kita lihat kalau bayi itu ciri khasnya perutnya seperti kubah atau seperti drum. Bentuknya gitu kah? Jadi ya gitulah ya, bayangin. Nah, jadi kayak gini. Kayak kubah tapi dia kayak drum ya. Lihat simetris atau tidak, kemudian ada kemerahan atau tidak ya. Kemudian ada tali pusat di sini. Itu harus dicek apakah perdarahan atau tidak. Kalau ada perdarahan waspada, takutnya infeksi.
Kalau misalnya dia lembab atau apa, cepat keringkan. Ya, kamu juga perhatikan di situ tali pusatnya ada misalnya ada celah atau tidak, takutnya ada perdarahan. Ya. Kemudian dari tali pusat masuk ke punggung. Ya. Nah, ada yang namanya Ayah diku. salah satu indikasi infeksi. Masuk ke punggung. Nah, Di tali pusat. teman-teman biasakan untuk membalikan bayi jangan gini. Ya, pelan-pelan dipegang, ini baru digini. Ini diusap dari sini. Ya, disusurin tulang belakangnya. Biasanya di bagian vertebra atau tulang belakang itu kalau ada spina bifida itu dia ada seperti lubang atau lekukan ke bawah. Itu kelainan tulang belakang spina bifida ya. Biasanya ke arah kecacatan. Nah, ini disusurin. Terus juga ada di sini namanya refleks galan. Ya, refleks galan itu kalau kita usap kan kalian suka geli. Nah, bayi pun sama kayak gitu. Kalau bayi nggak bergerak gitu, berarti nggak normal. Ya, jadi ini namanya refleks galan, diperiksa juga sekalian. Ini sekalian cek spina bifida. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian kulit. Kulit. Ya. Kita lihat dulu dari sini sekilas. Ini kalau Pernix caseosa jangan dihapus. Ya. Ini segini Pernix caseosanya ini jangan dihapus. Kulitnya kemerahan. Ya, kalau kemerahan berarti normal. Kemudian Pernixnya sudah bercak hitam atau tanda lahir. Nah, biasanya kalau tadi pas kalian periksa punggung, bisa sekalian cek bercak mongol. Ya. Jadi kalau ditanya spina bifida beda sama bercak mongol. Ya. Bercak mongol biasanya ada di bokong. Kemudian setelah itu refleks moro dan tonic neck. Nah, misalnya kalau kalian nggak bergerak berarti nggak berfungsi. Kalau misalnya si adiknya kaget berarti refleks moronya positif. Kemudian refleks tonic neck. Nah, tonic neck itu biasanya kayak kita mau ngangkat. Ya, kan suka nahan tuh ininya ya. Kemudian setelah itu ekstremitas. Nah, ini ekstremitas ini kita cek dari jari ini dulu ya. Jarinya simetris, jumlahnya 5, normal, polidaktil atau sindaktil. Ya. Kemudian sianosis atau tidak, kebiruan atau tidak. Setelah itu refleks palmar atau grasping. Kalau kemarin saya bilang grasp ya, grasping. Ada yang nama lainnya palmar. Jadi jangan bingung kalau dua istilah itu. Ya, refleks palmar tuh genggam. Nih, jadi kan bayi suka gini ya? Iya. No, Pak. Kalau ada yang namanya ekstremitas, ini kan di tangan ya, refleks palmar sudah atau grasping. Masuk ke refleks yang di kaki. Sebelum walking, kalau walking tuh nggak mungkin bayi, Babinski ya. Kita lihat simetris atau tidak, kebiruan sianosis atau tidak, jumlahnya polidaktil atau sindaktil. Ya, sianosis atau tidak. Terus kita lakukan refleks Babinski ya, atau Babinski. Ini kayak angka 7 ya. Ya, ini namanya refleks Babinski. Kalau walking itu nggak bisa untuk bayi. Biasanya kalau kita angkat si bayinya dia kayak gini, kayak suka napak gening kakinya. Refleks walking ya, kalau gini nih, kalau misalnya kita angkat gini tapi kakinya seakan-akan mau berjalan ya. Tapi biasanya kalau bayi baru lahir itu walking nggak dites. Serem ya. Oke, setelah itu genetalia yang terakhir ya. Setelah genetalia baru cek urin. Ini sudah ya. Baru ke genetalia. Nah, genetalia mah kalian boleh ambil kapas, diprik. Penisnya dipegang, terus kalian usap ya pakai asa.
kemudian dibuang ke bengkok atau nirbeken. Setelah itu cek, digitukan. Kalau kulit preputiumnya nempel sama lubang uretra, hati-hati, takutnya hipospadia. Jadi pastikan lubangnya dan itunya tidak ada yang nempel sama lubang uretra ya. Kalau perempuan, pastikan testisnya sudah turun, yang 2 telurnya ya. 2 telurnya sudah turun, kok 2 telur? Testisnya sudah turun ya. Berarti itu laki-laki, berarti normal. Kemudian kalau perempuan di sini lubang mayora, labia mayora dan minoranya sudah terbuka ya. Gitu, tidak menutup. Setelah itu kita pantau si adenya. Kalau syukur-syukur misalnya 1 jam setelah kalian nanti pas PKK ya, 1 jam pas lihat bayinya sudah pipis, berarti ininya penisnya berfungsi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pada 1 jam bayi selalu buang air? Tidak. Kalau langsung hitam itu namanya mekonium, masih mekonium, karena dia mengeluarkan sisa. Tapi kalau di 24 jam pertama teman-teman nggak ketemu sama bayi yang berak, berarti hati-hati dia atresia. Ya, setelah itu teman-teman pantau. Kalau misalnya dia ini harus dilakukan cepat ya. Nah kalau saya kan saya masih pelan-pelan karena masih ngajarin teman-teman. Oke, mana timbangannya? Ini ya. Nah, ini boleh dikasih atau misalnya kalian periksanya mau pakai baju tapi bajunya tipis, nanti dikurangin ya. 102 ya. Karunya 102. Oke, setelah itu baru kita ke infant meter ya. Tapi kalau bisa mah ini dipakein baju dulu sebelum dilakukan antropometri ini, dipakein baju ya. Ibu mana bajunya ya tadi? Ini dilepas. Ceritanya dia pakai baju ya. Ini baru disesuaikan tingginya. Tingginya 47 ya. Setelah itu apa lagi? Observasi Pengeluaran kan udah ya? Urin udah. Menjelaskan hasil pemeriksaan ke orang tua. Nanti jelasin ke orang tuanya kalau anaknya dalam kondisi yang normal. Namun kalau untuk pemeriksaan anus kita harus tunggu ya Bu, misalnya 24 jam pertama. Kalau misalnya si ade belum buang air, ada kemungkinan kalau belum buang air takutnya nanti atresia ani atau tidak ada lubang anus gitu ya. Kemudian memakaikan baju kembali ya. Berarti di sini mah yang update-nya pakai baju teh terakhir setelah